Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papasa akaranang kusala supa sampada sacita paryoda panang etang buddha na sasanang ti, yang artinya janganlah berbuat jahat, menambah kebajikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Yang saya hormati para romo yang kebetulan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pula Ramani juga hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya yang hadir pada hari ini, yang tidak saya sebutin satu-satu ya karena bisa encok ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini Bante sangat senang sekali kembali bisa mengisi uraian Dhamma di hari Magha Puja, khususnya di Wihara Anuruddha ya. Pada kesempatan ini Bante melihat umatnya itu cukup banyak, biasanya cukup sedikit ya. Sekarang cukup banyak ya. Dan Bante juga melihat baik ibu-ibu, bapak-bapak, penampilannya rapi-rapi seperti burung merpati yang selalu dekat di hati ya. Semoga ibu-ibu juga terus maju dan semangat dalam Buddha Dhamma ya. Bante malam hari ini tidak berpanjang lebar ya, apalagi sampai melebar beneran ya. Ingin menjelaskan tentang Magha Puja ya, karena tadi saya sudah dipesenin ya, baik melalui email ya, maupun omel ya. Bante nanti 8:30, paling lama 8:30 ya, harus sudah goodbye ya, karena ada acara lagi ya. Baik kalau begitu ya, nggak jadi masalah ya, justru malah bagus diingetin ya, supaya Bantenya nggak lupa. Karena kalau Bantenya nggak diingetin bisa midnight malam ini. Oke ya. Nah baik, langsung saja ke topik permasalahan kita, karena memang kita banyak masalah ya, yaitu tentang Magha Puja ya. Magha Puja, apa yang dimaksud dengan Magha Puja ya? Magha itu adalah nama bulan menurut kalender Buddhis, nama bulan. Puja itu artinya penghormatan. Magha Puja ini diperingati oleh umat Buddha biasanya jatuh pada bulan Februari atau awal Maret ya. Nah tahun ini Magha Puja itu diperingati awal Maret, yang tepatnya tanggal 3 Maret ya. Kalau nggak percaya nanti bisa dicek setelah yang satu ini ya, itu ada di kalender Buddhis 3 Maret. Nah hari besar Magha Puja ini biasanya kalau tepat, biasanya umat-umat beda-beda mengadakannya, tidak tepat ya, kecuali Waisak serentak biasanya detik-detiknya.
Karena kalau tepat 3 Maret semua serentak, maka bikunya nggak bisa mengisi, ya. Karena bikunya kan sedikit, sedangkan umatnya ngebadek. Ya, kalau bahasa Tangerang katanya ngebadek, ya, banyak maksudnya gitu ya. Maka umat boleh mengadakan peringatan Maga Puja itu selama 1 bulan penuh, asal jangan setahun penuh, ya. Jadi selama sebulan penuh. Jadi 3 Maret, meskipun harinya sudah lewat, tidak jadi masalah, ya, selama sebulan penuh. Nah, Maga Puja itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting yang terjadi di zaman kehidupan Sang Buddha, dan terjadinya hanya 1 kali. Peristiwa ini diadakan di Taman Tupai di Weluwana Arama, tapi bukan yang di Bonang, bukan. Weluwana Arama, di dekat kerajaan Rajagaha. Peristiwa penting nan agung ini dikenal dengan nama Caturangga Sanipata, yaitu pertemuan besar yang diberkahi 4 hal istimewa. Ini ada di dalam kitab suci Digha Nikaya jilid kedua. Itu ada tulisannya di situ, dijelaskan. 4 hal istimewa ini apa saja? Ya, tadi sudah dibacakan oleh ibu-ibu, bapak-bapak dengan penuh semangat, konsentrasi. Namun saya akan ulang kembali, ya, karena yakin setelah baca langsung lupa semua, ya. Maka diulang kembali. Peristiwa itu apa saja? Yang pertama, berkumpulnya 1.250 orang biku tanpa diundang. Di sini ada yang datang tanpa diundang? Tidak ada, semua diundang, bahkan yang undang sampai capek, sampai pada lemes, ya. Akhirnya baru datang. Jangan sampai gak datang ya, aduh ini kita udah siap nih, ada bantainya nih, ya. Baru datang. Ya. Tapi kalau yang ini beda, jadi bantainya itu jumlahnya 1.250 orang biku tanpa diundang, luar biasa, ya. Yang kedua adalah para biku yang datang adalah biku yang telah mencapai tingkat arahat semuanya dan memiliki 6 kemampuan batin. Ya, karena kalau nggak bisa, nggak punya kemampuan batin, tidak bisa hadir. Ya. 6 kemampuan batin itu misalnya bisa membaca pikiran orang, ya. Misalnya ibu-ibu saya lihat nih, misalnya ya, wah nih ibu-ibunya lagi mikirin makanan nih, ini misalnya, ya. Bapak-bapaknya lagi mikirin acara, habis ini jamnya jam berapa nih selesainya, misalnya. Jadi bisa membaca pikiran orang, bisa menghilang, bisa merubah tubuh dari 1 menjadi 1.000, ya. Bisa terbang, bisa memegang matahari. Nah, itu contoh-contohnya, ya. Saya nggak sebutin semua, bisa doer saya, ya. Kemudian yang ketiga, para biku yang datang adalah para biku yang diupasampada oleh Sang Buddha langsung dengan memakai kalimat ehi biku upasampada. Ya, kenapa? Karena di zaman Sang Buddha ada 2 pentabisan. Kalau yang pertama ditabis oleh siswa-siswi Sang Buddha. Yang kedua oleh Sang Buddha langsung. Itu ya. Nah, biku-biku ini yang ditabis, ya, langsung oleh Sang Buddha. Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, pada saat itu Sang Buddha mengadakan
wisuda, uposata, dan membabarkan owada patimokkha. Owada itu artinya nasihat, ya, owada namanya nasihat. Apa nasihat yang dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para biku? Nah, ini Ibu Bapak mohon disimak baik-baik, nanti ulangan. Ya. Apa nasihatnya? Yang pertama adalah kesabaran adalah pertapa yang paling luhur. Ya, saya sebutin dulu, nanti baru dijelasin ya. Nibbana adalah yang paling tinggi. Seorang samana, ya, samana itu pertapa, biku itu namanya samana. Seorang samana yang masih menyakiti makhluk lain tidak pantas, ya, disebut sebagai samana. Jangan berbuat jahat, menambah kebajikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Tidak menghina, tidak menyakiti makhluk lain, mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, makan secukupnya, tinggal di tempat yang sunyi, gemar mengembangkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Ya, udah ingat kan? Ingat Bante, tapi kalau pulang saya lupa lagi. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ibu-ibu nggak usah putus asa, ya. Nggak usah kesel sama diri sendiri. Kok lupa lagi? Aku nggak apa-apa. Ya, nanti kan diulangin lagi terus sampai doer Bantenya. Ya. Nggak apa-apa, ya. Ya, jadi kalau ibu-ibu nggak ingat bisa tanya sama Bantenya. Ya. Kalau lupa lagi nggak apa-apa. Lupa terus urusannya. Ya. Gitu ya. Nah, yang pertama yang Sang Buddha katakan, kesabaran adalah bertapa yang paling luhur. Kesabaran di sini ini ada dua. Kesabaran fisik, kesabaran batin. Kesabaran fisik ini mampu menahan hawa lapar, haus, ketika udaranya panas, ketika udaranya dingin. Ya, ibu-ibu harus mampu menahannya. Ya, misalnya kalau di wiharanya kedinginan, ya ibu bapak harus sabar. Ya, kita duduk di wihara ngedengerin khotbah paling lama 1 jam, nggak mungkin sampai 3 jam. Ya, paling 1 jam. Ya, kita bersabar aja. Kalau misalnya kita nggak kuat, mungkin kita pakai bajunya agak tebal sedikit, ya. Kalau nggak kuat juga, ya meskipun itu ya ditahan-tahan sedikit, ya. Bantenya meskipun lama khotbahnya, umatnya nahan, ya ditahan, ya. Pelan-pelan aja, ya paling sejam, ya. Jangan sampai bantenya kok lama amat, ya. Saya sudah panas dingin meriang, ya. Tapi AC-nya panas. Ya tolong dong kecilin. Yang ini tolong dong gedein. Nah, ini yang mana yang benar? Nah, biasanya kalau badan-badannya langsing, biasanya nggak terlalu suka AC. Ya, AC dipasang 1 cukup dia. Tapi kalau badan yang indah, saya nggak bilang gemuk loh. Kalau badannya yang indah-indah biasanya senang AC, ya. Itu ya. Itu.
Iya. Kalau gemuk kan nggak enak didengarnya. Kalau indah kan seneng orang, asik ya. Dia nggak mikirin, usah dikatain indah, apa yang indah dia nggak ngerti umatnya itu ya. Tapi nggak apa-apa ya, terserah ente ya. Jadi kita harus menahan. Demikian juga kalau suasananya panas, ya. Suasananya panas, umat-umat juga harus tahan, ya paling lama 1 jam, ya. Kadang-kadang ada wihara yang kecil, udah wiharanya kecil, orangnya ngebadek, ya. AC-nya nggak ada, yang ada kipas angin itu pun 1, ya. Dan 1 juga bunyi nggak bener, 1 juga, ya. Udah begitu pemimpin puja baktinya masang asap hionya gede, umat-umat pada itu nggak ngerti pasang asapnya 3 gede lagi ya. Ya. Terus tempatnya juga sumpek, bau apek, ya. Umatnya pada kelepek ya. Kadang-kadang ya kita harus sabar lah ya. Kayak Bante, jujur aja, swear. Ya kadang-kadang saya diundang umat, Bante silakan masuk. Ya rumahnya itu ditutup semua. Ya. Sampai Bantenya keringetan. Dan tidak ada AC plus kipas angin pun tidak ada. Memang sebelum datang ke situ mimpi agak kurang bagus. Ya. Kurang bagus, tapi nggak apa-apa. Akhirnya Bante disuruh baca parita. Biarpun saya enak puyeng, saya jalanin terus. Namo tassa terus keluar keringet tuh, embun, ya. Anggap aja embun. Umatnya nggak ngerti. Namo tassa, mulai pada keluar di sini bercucuran, ya. Terus anaknya ngomong, Mak, Bantenya habis mandi ya. Ya sabar. Jadi sabar. Jadi nggak boleh Pak, ini kok panas amat ya. Tolong dong kasih AC, tolong dong setelin kipas angin. Saya tidak pernah mengatakan gitu. Biar aja nggak apa-apa. Anggap aja karma buruk berbuah. Ya, udah terima aja. Kita sabar. Kita kan nggak mungkin di situ terus. Ya, jadi sabar. Nah, sudah begitu, sudah nggak ada hawa, nggak ada kipas angin, nggak ada AC, Bantenya disediakan makanan. Makanannya juga panas. Waduh, cocok bener. Ya. Nih Bante ada sop panas. Ini air panas. Semuanya panas. Jadi cocok bener. Ya. Melepuh dah situ. Ya, tapi nggak apa. Jadi kita tidak boleh komplain. Bu, maaf ya ini suasananya kok panas banget. Ya. Tolong dong minta batu es nih. Enggak. Ya jadi kita sabar aja, udah terima aja. Nah ini namanya menahan secara fisik. Ya demikian juga ibu-ibu ketika hari Katina ya, umatnya banyak, AC-nya mungkin cuma 1 ya, umatnya banyak, lalu keluar keringat, sabar. Ya kalau kita tahu mengerti ya kita bawa itu aja, bawa anduk mandi. Ya kalau keluar kita celemotin ke muka. Ya, jadi kita tidak komplain dengan panitia. Jangan, kasihan. Karena panitia itu udah capek-capek ya. Beresin ini, beresin itu ya. Lalu kita komplain, ini gimana nih wiharanya? Orang pada kepanasan, kelepek-kelepok begitu ya. Jangan, kasihan. Udah nggak apa-apa, terima aja. Ya. Kita juga kan nggak lama di situ. Cuman 1 jam. Setelah itu kan kita bisa pulang dan berbahagia. Kan begitu. Itu namanya kita menahan panas, menahan dingin, termasuk menahan rasa lapar, menahan haus. Ya. Kadang-kadang kita kan pada saat Katina, pada saat hari besar itu ada pembagian snack, ya, supaya umatnya bisa melek, itu, ya. Nah, yang celaka 12-nya kita lupa minum di rumah. Sampai di sini berharap dapat air, meskipun cuman 1 gelas kecil. Sampai di wihara ternyata semuanya dapat, kita nggak kebagian. Ya. Apes bener ya. Bu maaf ya, airnya kehabisan. Oh nggak apa-apa. Ya udah kita terima, kita beli. Ya.
sekali lagi jangan komplain. Ini panitianya gimana? Saya kehabisan snack. Saya datang dari pertama, begitu pulang terakhir nungguin sampai dikerubutin nyamuk. Begitu ngambil snack katanya habis. Lalu misalnya marah dan sebagainya, jangan. Udah nggak apa-apa. Kita bisa beli. Ya, kita bisa beli di luar ya. Air juga kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Kita bisa beli. Ya. Jadi inilah menahan kesabaran secara fisik. Ya. Kemudian menahan kesabaran secara batin, yaitu kita dapat menahan semua kemarahan-kemarahan yang muncul yang menjadi kondisi bagi kita. Misalnya ketika kita itu dijelekin temennya, ya. Sudah tahu kita jelek, ya. Tapi temannya ngejelekin kita, itu kan tambah rusak, ya. Harusnya kan jangan, harusnya. Tapi kita ternyata dijelekin, misalnya, ya. Bu, ibu dikatain, katanya hitam, ya. Nggak apa-apalah, hitam-hitam kereta api. Biar saya hitam banyaknya menanti. Jadi kita berbaik hati, jangan marah, ya kan? Nanti temannya yang putih diledekin lagi, bu katanya ibu katanya putih, nggak apa-apa. Putih-putih bunga melati, warnanya indah menarik hati. Sungguh indah orang yang bermurah hati, kemana pergi selalu dinanti. Jadi kita balas dengan kalimat-kalimat puitis. Jadi jangan marah, jangan benci, jangan kesel gitu loh. Jadi sehingga orang itu senang sama kita. Walaupun ibaratnya wajah boleh jelek tetapi hatinya bersih, ya kan? Jadi orang senang, ya. Jadi biar dijelekin kita nggak marah. Nah, ini namanya sabar dalam hal batin. Biarin dia ngejelekin saya nggak apa-apa, semoga dia bahagia. Jangan sampai kita marah. Oh, saya dijelekin sama dia, ya semoga dia nanti ketabrak truk. Ya jangan. Itu tidak baik. Semoga dia bahagia. Jangan marah, ya. Nanti ibu-ibu kalau pulang dari sini dijelekin, dikatain apa, udah biarin aja, ya. Semoga yang menjelekkan saya bahagia, umur panjang, sehat, ya, dan sebagainya. Itu. Ini menahan kesabaran dalam hal batin. Nah, selanjutnya Sang Buddha mengatakan nibbana adalah yang paling tinggi. Ya. Ini Sang Buddha yang mengatakan nibbana adalah yang paling tinggi. Kenapa dikatakan oleh Sang Buddha nibbana itu paling tinggi? Karena nibbana itu, kalau kita sudah mencapai nibbana, tidak ada kelahiran, tidak ada kematian, tidak ada usia tua, sakit, mati. Kita semua terbebas dari itu. Maka nibbana yang paling tinggi. Kenapa alam sorga tidak tinggi? Karena di alam sorga itu masih ada duka, masih ada kemarahan, masih ada kilesa, ya. Masih ada kematian. Memang umurnya itu panjang-panjang umurnya, ya. Meskipun di alam dewa itu nggak diselamati ulang tahun, dia umurnya panjang-panjang. Misalnya, ini contoh dewa tingkat ke-6 itu usianya 9.216 juta tahun. Umurnya panjang dia. Tapi kalau sudah habis waktunya, dia meninggal dunia. Kalau nggak percaya tanya masih dewa, betul. Ya. Alam yang lebih tinggi lagi yaitu alam Brahma. Alam Brahma paling tinggi ya, paling tinggi dah. Itu ada 20 alam. Yang tertinggi itu hidupnya 84.000 kalpa, mahakalpa. Sudah nggak bisa dihitung. Tapi kalau waktunya sudah tiba, dia juga akan meninggal juga. Makanya dia nggak dikatakan tertinggi. Yang tertinggi adalah nibbana.
Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ditanya umat, apa tujuan umat Buddha? Yaitu mencapai nibbana, bukan surga. Ya, surga itu gampang, banyak berbuat baik, praktekkan sila, bisa ke surga. Kalau nibbana nggak cukup. Walaupun kita banyak berbuat baik, menjalankan sila, hanya itu doang, nggak bisa mencapai nibbana, nggak bisa. Nggak bisa. Harus banyak berbuat baik, mempraktekkan sila, dan mempraktekkan meditasi. Itu pun meditasinya vipassana bhavana. Ya. Baru suci, baru bisa mencapai nibbana. Tapi kalau cuma berdana aja, praktek sila, nggak bisa nibbana, nggak bisa. Hanya menjadi orang-orang baik, iya. Hanya mencapai tingkat ke tingkat sucian, iya. Kalau nibbana nggak bisa. Ya. Maka itulah dikatakan nibbana yang tertinggi. Nggak gampang untuk mencapai nibbana. Kita harus berjuang dengan keras, sampai badan keras. Ya. Kalau berjuangnya setengah-setengah ya nggak bisa. Hanya jadi orang baik. Kemudian seorang samana yang menyakiti makhluk lain tidaklah pantas disebut sebagai samana. Misalnya udah jadi biku, masih suka ngebunuh nyamuk. Ini kan menyakiti makhluk lain. Sudah jadi biku, umatnya sering disakiti, misalnya ya, udah umatnya sakit-sakitan, tiap hari makan ketan, ya, disakitkan lagi, akhirnya meninggal jadi setan, ya. Nah ini tidak boleh. Jadi biku itu harus baik kepada umat, ya, mengayomi umat. Makanya saya kalau ketemu umat selalu senyum, ya, biar umatnya itu senang, nggak senap, ya, gitu, ya. Selalu baik, ya. Kemudian jangan berbuat jahat. Ya, jangan berbuat jahat itu tidak melakukan segala jenis perbuatan jahat. Ya. Tidak melakukan perbuatan jahat. Ya, seperti membunuh, mencuri, berzina, berdusta, minum minuman keras, ya, berbohong, tidak melakukan itu. Selanjutnya menambah perbuatan baik. Artinya kalau kita sudah tahu bahwa kita tuh sudah tidak melakukan perbuatan jahat, sekarang kita kumpulkan perbuatan-perbuatan baik, menambah perbuatan baik. Misalnya yang tadinya ke wihara males-malesan, kalau datang letoy kayak si otoy, ya. Nah kita semangat datang ke wihara. Kalau perlu duduk paling depan, buka parita, ya. Rajin ke wihara. Tadinya tiap bulan datang, sekarang tiap minggu datang, ya. Ditambah kebaikan-kebaikan lagi. Bukan cukup itu saja, coba berusaha untuk mempraktekkan sila. Ditambah lagi meditasi. Nah ini menambah kebaikan. Jadi tidak cukup berdana saja, coba praktekkan sila. Tidak cukup sila saja, dana oke, sila oke, coba meditasi. Ya. Ini namanya menambah kebajikan. Selanjutnya mengembangkan batin. Mengembangkan batin itu sebenarnya meditasi. Jadi kita disarankan oleh Buddha untuk bermeditasi. Meditasi yang baik kapan, Bante? Pagi-pagi. Ya, jadi meditasi yang baik itu sebenarnya pagi-pagi meletuk. Jadi sebelum orang makan getuk, mata ngantuk-ngantuk, seperti burung pelatuk. Ya, ya kita meditasi. Misalnya jam 4, ya, jam 4 subuh kita udah bangun, meditasi. Nggak usah lama, 2 jam cukup. Ya. Waduh, 2 jam kelamaan, sejam aja. Ya sejam, bisa jam 5 lah bangun, ya, sampai jam 6 selesai. Waduh, 1 jam saya nggak kuat, Bante. Setengah jam saja, setengah jam cukup.
Jadi bangun jam 5, 30 menit meditasi, 30 menit baca parita. Bantai setengah jam nggak kuat, 15 menit boleh nggak? Boleh. Ya, 15 menit udah cukup. 15 menit nggak kuat, 10 menit. 10 menit nggak kuat, 5 menit. Masih nggak kuat juga, males. 5 menit nggak kuat. Ya. Tapi kalau nonton drakor, waduh, itu kopi segelas gede habis tuh. Ya. Itu ya. Jadi kita harus meditasi ya 15 menit boleh, 10 menit juga boleh. Masih dapat untung tuh kita. Ya. Jangan sampai kita malas. Ya, jadi meditasi itu kalau kita baru-baru emang kita harus kondisikan, kita paksa tubuh kita dulu. Memaksa dalam hal kebaikan maksudnya ya. Ya 15 menit, 20 menit. Ya Bante juga kadang-kadang suka paksa badan saya sendiri. Jadi habis dari Katina malam pulang jam 11 malam, hawanya sih ngantuk. Nggak ada yang ngeliatin misalnya ya. Paksa. Kamu suka ngajarin orang meditasi, kamu sendiri malas, akhirnya semangat lagi. Gitu. Meskipun nggak lama, misalnya setengah jam atau sejam, tapi sudah cukup. Kalau nggak ada acara bisa sejam, 2 jam ya. Yang penting tiap hari meditasi. Ya, kayak itu. Kemudian mengendalikan diri sesuai dengan peraturan. Ya kalau biku Patimokkha-sila, mempraktekkan Patimokkha-sila. Kalau umat ya praktekkan 5 sila dengan pengendalian diri. Sila itu mengendalikan diri. Ya. Mengendalikan diri itu bagaimana Bante? Kadang-kadang umat-umat belum paham juga mengendalikan diri itu. Sebenarnya ada ceritanya yang panjang, cuman ya nanti episode berikut. Ya. Kurang lebih begini, misalnya ada nyamuk nih, wah ada nyamuk, digigit ya, badan kita digigit, dia cuman minta darah seketes, tapi kadang-kadang kita emosi ya, saya mau bunuh nih, nggak jadi saya kan tiap hari baca parita, padahal niatnya untuk membunuh, tapi akhirnya nggak jadi, itu namanya pengendalian diri. Tapi kalau nyamuk yang gigit lalu kita ketepok, itu bukan pengendalian diri, namanya nggak tahu diri. Beda lagi. Udah tahu Pancasila, tiap hari baca Panatipata, begitu nyamuk nemplok langsung habis diiles-iles. Nah itu ya. Nah, itu namanya pengendalian diri sesuai dengan peraturan. Kemudian makan secukupnya, artinya tidak berlebih-lebihan. Biku biasanya hanya makan 2 kali sehari sesuai dengan resep dokter. Ya. Dokternya Sang Buddha. Ya. Saya katakan ini ada sutanya tuh. Ya. Jadi Sang Buddha itu diibaratkan dokter yang istimewa, ada. Jadi biku hanya makan 2 kali sehari. Boleh nggak Bante bikunya makan sekali? Boleh. Biasanya kalau biku makan sekali, biasanya tubuhnya agak perislim, ya, langsing. Ya. 2 kali dia biasa agak mekar sedikit. Ya. Kalau kebanyakan sudah bangku kurang cukup. Ya. Jadi biku hanya makan 2 kali atau sekali boleh. Ya. Makan secukupnya. Makan secukupnya untuk umat itu sebenarnya makan sebelum kenyang sebenarnya. Makan sebelum kenyang tuh misalnya begini, kita nih makan nih, belum kenyang nih, tapi kita udah cukup nih, tapi belum kenyang, udah cukup berhenti. Itu sebenarnya enak. Ya, enak. Misalnya contoh, misalnya umat-umat makan bakmi, makan semangkok, pasti kan kita kurang ya, tapi kan udah makan, udah berhenti, jangan pesan 2 piring lagi. Ya. Nah itu setelah selesai makan itu rasanya enak. Enaknya apa? Pertama kita nggak pernah ke kamar bahagia, temennya masuk keluar ya, karena makannya banyak. Kedua, kalau kita makan banyak bisa ngantuk. Makanya makan sebelum kenyang tuh udah berhenti kalau bisa ya. Karena kalau kekenyangan ngantuk gitu. Itulah maksudnya. Kemudian tinggal di tempat yang sunyi ya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak jauh dari rumah penduduk, juga tidak terlalu dekat. Itu namanya tempat yang sunyi bagi para biku. Makanya biku-biku di Thailand ya, karena dulu saya juga pernah ke Thailand tuh jaraknya jauh-jauh 5 kilo ya. 5 kilo, 10 kilo, antara 5 kilo, 10 kilo atau
biasanya 5 kilo normalnya ya, itu bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ya 5 kilo normalnya. Tapi kalau terlalu kejauhan juga jangan, karena bikunya nanti nggak bisa dapat makan. Begitu turun dari gunung sampai ke rumah penduduknya udah pada hilang semua. Akhirnya bukan makan nasi, malah makan angin. Ya, jadi makanya bikunya nggak terlalu jauh dari rumah penduduk, nggak juga terlalu deket. Karena kalau terlalu deket kan ramai dan sebagainya. Itu maksudnya hidup tenang di tempat yang sunyi, maksudnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gemar mengembangkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Tadi sudah saya katakan, yaitu bermeditasi ya. Oleh karena itu di hari Magha Puja itu kita bisa merenungkan tentang nasihat Sang Buddha, yaitu jangan berbuat jahat, menambah kebaikan, sucikan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Minimal umat bisa melaksanakan 3 hal ini. Itu sudah sangat baik sekali ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga di hari Magha Puja ini memberikan berkah kebahagiaan bagi kita semua. Selamat memperingati Magha Puja 2569 tahun 2026. Semoga berkah ada pada kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.